Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Bang, agenda hari ini ada apa bang? Kedatangannya langsung? Ya. Hari ini sudah? Ya hari ini tadi kita telah mendatangi Kapolsek. Tapi hari ini kami tadi Kapolsek tidak ada dan yang kami temui adalah Bapak AKP Heru. Dia selaku Kanit Reskrim di Polsek Pulau Gadung. Kedatangan kami hari ini selaku kuasa hukum Mueng dalam halnya guna untuk menanyakan perkembangan perkara, di mana minggu kemarin kami sudah mendatangi bersama Mueng ke Polsek Pulau Gadung dijumpai Pak Kapolsek untuk menanyakan kejelasan tentang perkara kami. Dan tadi dijelaskan oleh Pak Kapolsek bahwa saya koreksi bahwa dijelaskan oleh Pak Kanit Reskrim Pak AKP Heru bahwa besok hari Selasa akan kembali dilakukan gelar perkara atas penanganan perkara penganiayaan yang menimpa artis Mueng. Dan setelah itu juga minggu ini akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor, yaitu tetangga dari Mueng sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap Mueng. Dan terlepas dari itu mungkin penanganan perkara kami tetap mempercayakan kepada kepolisian, bahwa kepolisian akan tetap melanjutkan penanganan perkara ini secara tuntas, karena seperti kita ketahui bahwa Mueng adalah seseorang dengan keterbatasan, seorang difabel, dan mungkin kalau memang ini kan saling lapor, kalau memang nanti dilihat bahwa Mueng memang melakukan pengeroyokan, terbukti melakukan pengeroyokan terhadap si Fredo, ini akan menjadi jurisprudensi yang baik nantinya, bagaimana seorang difabel yang bisa melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang bertubuh sempurna. Mungkin hari ini itu yang tadi dilakukan. Dan terhadap Mueng sendiri ini ada saling melaporkan, di mana Mueng melaporkan sebagai pelapor tindak pidana penganiayaan, dan kedua pada saat yang bersamaan juga, hari yang bersamaan juga terlapor atau pelaku ini melaporkan Mueng atas tindak pidana pengeroyokan. Disinilah letak tanda tanya besar, bagaimana seorang Mueng yang saat itu disiksa secara membabi buta tapi tetap dilaporkan atas tindak pidana pengeroyokan. Maka itu yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian dengan memanggil para saksi. Dan kami berharap, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kami berharap agar kepolisian segera memanggil terlapor dan juga menetapkan terlapor sebagai tersangka. Sekarang Bang, Mueng sendiri gimana kondisinya? Ya, pada saat ini Mueng saat ini kondisinya dia masih trauma, masih memiliki ketakutan yang sangat mendalam, karena Mueng dengan pelaku ini tinggal berseberangan, rumahnya ini berseberangan, dan pelaku ini sampai dengan sekarang masih berkeliaran secara bebas, masih ada di rumahnya, dan mungkin intimidasi, banyak intimidasi juga masih diberikan kepada Mueng. Berarti masih teror meneror ke rumahnya Mueng? Betul, masih ada hal-hal yang menjadi intimidasi sendiri bagi Mueng. Dan Mueng dengan sebagai seseorang yang memiliki tubuh yang tidak sempurna, badan yang kecil, dia tentu saja mengkhawatirkan keselamatannya. Kondisinya Mueng sendiri dalam artian fisik? Memang kemarin seperti kita ketahui, dan juga saya juga tadi masih komunikasi dengan Mueng, dia di tangannya itu masih ada lebam ya, bekas pukulan, dan juga dia masih melakukan pengobatan ya, berobat jalan juga ke Rumah Sakit Persahabatan atas pemukulan yang waktu itu sempat terjadi di bagian kepala, di mana dia dipukul secara bertubi-tubi di bagian kepala dan sempat diseret. Maka dari itu dia sempat dilakukan juga pemeriksaan MRI untuk di kepalanya, dan dokter sampai dengan saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Mueng. Bang, apa sih Bang yang bikin si Mueng itu dibully sama Awalnya itu memang kejadiannya pada saat itu Mueng sedang pulang ke rumah, lalu tanpa alasan yang jelas pelaku ini memukuli, meneriaki si korban, meneriaki Mueng, dan juga memukuli Mueng. Dan pada saat itu sempat terjadi, Mueng sendiri sudah mau menutup pintu, dan tiba-tiba si pelaku ini merangsek ke dalam dan mengambil Mueng, memukul sampai akhirnya Mueng terjatuh. Setelah Mueng terjatuh pun Mueng masih sempat dipukuli secara membabi buta, dan sempat Mueng meminta pertolongan kepada tetangga.
untuk ditanyakan alasan apa yang menyebabkan Mueng dipukuli secara membabi buta ini, Mueng sendiri tidak tahu sampai sekarang alasannya apa. Berarti ada pemicunya gitu. Mengenai pemicu, kami tidak melihat ada pemicu. Sudah berbicara kepada orang tua juga, tidak ada pemicu yang menjadi kejadian ini. Dan Mueng sendiri, kami selaku kuasa hukum, kami fokus kepada tindak pidana yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan ini. Namun memang Mueng sempat bercerita kepada saya, waktu itu ada kejadian 3 minggu sebelumnya, di mana saat Mueng ingin masuk ke rumahnya dan si terlapor ini juga sedang baru keluar, dan di situ terlapor ini sempat memberikan ancaman terhadap Mueng dengan kata-kata kasar. Dia bilang, awas kau ya. Artinya 2 minggu sebelumnya Mueng sudah mendapat ancaman dari si pelaku bahwa akan terjadi sesuatu. Nah, sekarang mungkin inilah yang dilakukan oleh si terlapor. Dan pada saat Mueng diancam itu, Mueng sempat merekam kejadiannya, dan bukti rekaman ini telah kami berikan juga kepada penyidik, Bapak Kanit Reskrim dan juga Pak Kapolsek, untuk menjadi bahan pertimbangan mereka dalam gelar nantinya. Dan Bang, udah ada ketemuan nggak sih antara Mueng dengan si terlapor ini, mungkin Secara keluarga. Ya, memang seperti Mueng katakan bahwa Mueng sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dia membuka pintu selebar-lebarnya kepada terlapor untuk melakukan komunikasi. Tapi sampai dengan saat ini tidak pernah ada upaya dari terlapor untuk melakukan komunikasi atau mungkin permohonan maaf karena sudah melakukan penganiayaan, itu belum pernah ada sampai dengan ini sekarang. berarti masih rancu ya Bang, dalam artian nggak tahu sebab musabab tiba-tiba langsung Mengenai ketemu. sebab musababnya tidak pernah ada. Mueng tidak pernah menyakiti hati orang. Mueng nggak pernah memancing orang untuk menganiaya dia, tidak pernah ada. Makanya Mueng sendiri bertanya-tanya kenapa saya disiksa. Dan tadi ketika saya menemui penyidik pun, penyidik sudah melihatkan gambaran kepada saya materi gelar yang akan mereka lakukan menjadi bahan dalam gelar perkara ini. Pastinya dalam gelar perkara ini kan untuk menaikkan tingkatan penyidikan, yang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu sih. Mungkin barunya kapan nih Bang dipanggilnya Mueng dan terlapor? Info terakhir, besok itu akan dilakukan gelar perkara, di mana kami sebelumnya dijanjikan minggu kemarin. Tapi memang sudah menurut Bapak Kanit Reskrim sudah dilakukan gelar, namun karena unit 1, kemarin unit 2 sudah datang, unit 1 tidak ada di tempat, jadi gelarnya ini dipending menjadi besok hari Selasa. Dan mengenai pemanggilan terlapor direncanakan minggu ini. Bang, Mueng sendiri sempat berkomunikasi dengan RT setempat nggak sih Bang? Ini kan istilahnya kejadiannya di satu wilayah kan Bang ya. Biasanya kan kalau ada persoalan kayak gitu kan RT atau RW dulu yang bergerak ke situ. Sempat berkomunikasi dengan RT RW atau melapor ke RT RW dulu gitu Ya, Bang, ya? sudah. Mueng sudah pernah melaporkan ya ke RT RW setempat, tapi menurut Mueng dan juga lingkungan agak susah si terlapor ini diajak berkomunikasi dengan warga setempat, karena memang tabiatnya mungkin seperti itu, dan banyak orang juga sudah mengenal sikap daripada si terlapor ini. Ini apa namanya, profesi terlapor ini apa sih Bang sebenarnya Bang? Terlapor ini kalau menurut Mueng, dia ini adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan swasta ya, perusahaan Jepang kalau nggak salah ya, sebuah perusahaan Jepang, dan istrinya itu seorang pramugari istri.